Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitri. Saya dari kelompok 11. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penyelesaian Sengketa Bisnis. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yaitu Ergian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sengketa bisnis. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Menurut Ali Ahmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Dapat disimpulkan di atas bahwa sengketa adalah perilaku yang bertentangan antara dua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu di antara keduanya. Sengketa berawal dari tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan atau wan prestasi. Bentuk-bentuk wan prestasi terdiri dari yang pertama yaitu tidak terlaksananya prestasi sama sekali, yang kedua yaitu melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, yang ketiga yaitu melaksanakan prestasi namun terlambat atau tidak tepat waktu, yang keempat yaitu melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. Di samping wan prestasi, sengketa terjadi sebab perbuatan melawan hukum. Sengketa atau perbedaan pendapat terjadi berkenaan dengan pelaksanaan prestasi antar pihak. Karenanya sengketa dapat dilihat sebagai potensi dan sebagai sebab yang real. Di dalam penjelasan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dirumuskan lebih lanjut tentang ruang lingkup hukum perdagangan yang meliputi antara lain kegiatan bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal atau investasi, industri dan hak kekayaan intelektual atau haki, dan praktek sengketa bisnis terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu macam-macam penyelesaian sengketa. Yang pertama yaitu penyelesaian melalui jalur litigasi. Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah, dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan atau eksekusi. Oleh Sudikno Mertokusumo dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai 3 macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan
Yang kedua yaitu kekuatan pembuktian, dan yang terakhir yaitu kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri pertama mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Sebelumnya sudah dibahas mengenai penyelesaian sengketa melalui litigasi. Di sini bagi para pihak penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa bagi kedua belah pihak. Terdapat pula penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan. Nah, apa saja penyelesaian sengketa jalur non-litigasi ini? Di sini saya akan membahas 4 penyelesaian sengketa jalur non-litigasi. Yang pertama negosiasi, yang kedua mediasi, yang ketiga konsiliasi, dan yang keempat arbitrase. Kita masuk ke pembahasan yang pertama terlebih dahulu mengenai penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Nah, negosiasi berasal dari kata bahasa Inggris negotiation yang berarti perundingan atau musyawarah. Negosiasi dapat diartikan komunikasi dua arah antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan. Dari pengertian yang sudah dijelaskan dapat diartikan bahwa negosiasi ini tidak melibatkan pihak ketiga, dan negosiasi ini bersifat sukarela dari kedua belah pihak. Nah, untuk hasil akhirnya dari negosiasi ini selayaknya pelaksanaan kontrak. Dan yang kedua ada mediasi. Dan yang ketiga adalah mediasi. Nah, mediasi ini adalah penyelesaian sengketa jalur non-litigasi dengan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini disebut mediator dalam mediasi, di mana mediator ini hanyalah memberi bimbingan terhadap para pihak yang bersengketa. Nah, mediasi ini adalah serangkaian yang dilakukan apabila dalam negosiasi tidak berjalan dengan baik. Nah, dalam negosiasi yang tidak berjalan dengan baik, kemudianlah dilakukan mediasi. Hasil akhir dari mediasi akan menghasilkan sebuah akta perdamaian. Nah, dan yang ketiga adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dari pihak satu dan pihak dua dengan pihak ketiga yang di sini sebagai konsiliator. Nah, bedanya apa dengan mediasi? Yang membedakan konsiliasi dengan mediasi adalah dari pihak ketiga tersebut, di mana dalam konsiliasi pihak ketiga berwenang untuk mengintervensi dari para pihak yang bersengketa. Konsiliator dalam hal ini dapat memaksa dari para pihak yang bersengketa. Jadi yang membedakan adalah pihak ketiga tersebut, di mana konsiliator lebih tinggi, lebih berwenang dalam memaksa atau memberi masukan-masukan terhadap para pihak yang bersengketa. Kemudian yang terakhir adalah arbitrase. Nah, arbitrase pada dasarnya hampir sama dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, yaitu sama-sama. Kemudian yang terakhir adalah arbitrase. Arbitrase sama halnya dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, namun itu di luar pengadilan begitu, dan bersifat adjudikasi, yang berarti memiliki kekuatan hukum, mengikat dan patut
patut dieksekusi dari kedua belah pihak, yang kalah maupun yang menang, dimana arbitrase telah diatur dalam UU nomor 30 tahun 99 tentang arbitrase. Mungkin demikian sedikit penjelasan dari saya tentang cara penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Untuk selanjutnya mungkin bisa dikembangkan dalam sesi diskusi nanti. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.